Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai dengan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara sekalian, selamat memasuki penghujung tahun 2020 ini, saudara sekalian. Kita sudah di tanggal 31 Desember ini, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tahun baru. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang 2020 dan tetap terus memberkati kita, dan damai sejahtera Tuhan tetap akan berlanjut sampai dengan 2021. Saudara, kita temukan kata waktu yang sisa di ayat yang kedua. Ini adalah waktu yang sisa. Terkadang dalam pemikiran kita, waktu yang sisa itu gini, saudara. Seandainya saya mati di umur 70 tahun dan saya sekarang umurnya 50 tahun, maka saya masih punya waktu kira-kira 20 tahun lagi untuk hidup. Maka saya akan mempergunakan waktu sisa yang ada. Saudara, konsep waktu sisa tidak demikian. Atau kita selalu berpikir gini, waktu yang ada ini, waktu sisa yang ada ini, mumpung saya masih hidup, saya akan melayani Tuhan. Ketika Anda sudah umur 60 tahun, maka mengatakan waktu yang sudah dekat ini, waktu yang sisa ini, begitu ya. Nah, saudara, bukan ini, saudara, yang dimaksudkan oleh Petrus. Dia memiliki kerangka soteriologi ketika dia bicara tentang waktu yang sisa. Bagaimana maksudnya? Bagi Petrus, waktu yang sisa itu adalah titik kita bertobat, mengenal Kristus sampai kita bertemu, dipanggil oleh Tuhan. Itulah waktu yang sisa. Jadi semakin lama Anda bertobat dalam kehidupan ini, maka semakin sedikitlah waktu yang sisa yang ada. Seandainya Anda bertobat di umur 50 tahun, maka dan Anda meninggal di umur 60 misalnya begitu, maka waktu sisa kita itu cuma 10 tahun untuk melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, penting sekali dalam perenungan kita di akhir tahun 2020 ini, apakah kita masih memiliki waktu yang sisa? Hitungannya adalah dari pertama kita kenal Kristus, meyakini, mengimani, menetapkan Yesus Kristus adalah juru selamat kita, sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Itulah waktu sisa kita. Maka Petrus mengatakan bahwa waktu sisa yang ada ini kamu pakai untuk apa? Apakah untuk mengikuti atau menuruti keinginan manusia duniawi, dosa, atau untuk menuruti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan? Ini menjadi perenungan kita di akhir tahun 2020 ini. Di ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan. Nah, kalau tadi waktu yang sisa, hitungan Petrus itu adalah dari titik nol kita percaya kepada Kristus sampai kita dipanggil Tuhan. Dan kalau dikatakan waktu yang banyak, cukup banyak waktu, itu adalah kita seringkali berbuat dosa. Jadi sebelumnya, dari sebelum pertobatan, yaitu kita melakukan banyak sekali dosa, ini waktunya sangat banyak, saudara. Saudara, saya ingin katakan sederhana sekali, saudara. Waktu apa yang paling banyak kita pergunakan sepanjang 2020 ini? Mengeluhkah? Berbuat dosakah? Atau kita buang percuma? Banyak anak muda yang menggunakan waktu yang ada, yang berlimpah-limpah ini, saudara, hanya untuk kepuasan dan senang-senang. Ada begitu banyak anak-anak muda yang terjerat dengan game online. Main game online sampai sehari 7 jam, 8 jam, saudara. Dia pikir waktunya masih banyak. Karena konsepnya apa? Gua masih muda. Nanti mati-mati gue tuh paling umur 60-70. Nah, sekarang gue masih umur 20 tahun, 25 tahun. Masih di bawah 30 tahun. Jadi gue masih punya banyak waktu. 30 tahun kemudian, gue bisa pergunakan waktu itu dengan baik-baik gitu. Nanti aja deh kalau umur gue 40-50, gue bertobat di situ. Maka kata Petrus, inilah namanya
yang engkau gunakan cukup banyak waktu untuk melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan dosa. Iya, kalau nyampe umur 40 tahun Anda bertobat. Kalau nggak nyampe, Anda tidak bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan, di umur 30 Anda dipanggil Tuhan, ya lewat, masuk neraka, saudara, selesai. Maka Petrus mengingatkan kita, saudara, waktu yang sisa ini, artinya dari titik kita bertobat mengenal Kristus, apakah kita pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan atau kehendak dosa? Kalau lebih banyak kehendak dosa, maka kita ini mundur, yaitu masuk ke kategori waktu yang banyak menggunakan untuk kesia-siaan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita pikirkan baik-baik, saudara. Kalau kita banyak sekali menggunakan waktu yang sia-sia itu, saudara, di tahun 2020 ini gitu ya, yang akan kita tinggalkan ini, maka segeralah bertobat. Kalau engkau terjerat dengan game online, pikirkan waktumu itu semakin sedikit, bukan semakin banyak. Kalau engkau terjebak dengan hobi-hobi, terjebak dengan kesenangan-kesenangan yang menghabiskan waktu, bahkan sampai melupakan keluarga, menyia-nyiakan keluarga. Termasuk kalau kita gila kerja, workaholic gitu ya, gila kerja. Maka siap-siaplah. Waktumu semakin sedikit, tetapi waktumu sangat banyak melakukan dosa. Oleh karena itu, saudara, kita renungkan kembali akhir tahun ini. Ya Tuhan, banyak waktu apa yang saya pergunakan? Kita harus jujur. Kita harus jujur. Kalau kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk kesia-siaan dan dosa, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita akan memulai awal tahun baru 2021 untuk menggunakan waktu kita untuk kemuliaan dan kehendak Tuhan. Amin. Selamat akhir tahun 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita dengan damai sejahteranya. Amin.